Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Akhwatul iman, hadirin sekalian jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat hadir di tengah antum untuk sedikit tafaqquh fi dinillah, mempelajari dan menggali ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hari ini kita berkumpul setelah menunaikan salat subuh, salah satu salat yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan athqalus salah alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Salat yang paling berat ditunaikan oleh orang munafik adalah salat subuh, salat fajar dan salat isya. Lau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Andai mereka tahu keutamaan pahala imbalan yang Allah berikan kepada orang yang salat subuh dan salat isya, kemudian mereka memiliki halangan sakit sehingga tidak bisa berjalan dengan normal, nescaya walaupun harus merangkak, mereka akan merangkak untuk menghadiri salat subuh dan salat isya. Ikhwatul iman, an-nifaq, kemunafikan itu adalah salah satu penyakit yang paling kronis. Manusia hidup di dunia dengan dua unsur, raga dan jiwanya. Di zaman sekarang semua orang sibuk membicarakan, mewaspadai ancaman penyakit fisik. Yang bilang kanker lah, serangan jantung lah, gula lah, dan lain sebagainya. Tetapi sudahkah kita peduli dengan penyakit kronis yang mengancam jiwa kita? Sebagian ahli medis mengatakan penyakit yang paling menakutkan itu adalah penyakit yang tanda-tandanya tidak muncul, gejalanya tidak terdeteksi, tiba-tiba akut. Orang mengatakan serangan jantung, tiba-tiba sehat walafiat, tidak ada gejala macam-macam, sehingga tidak pernah merasa perlu untuk kontrol. Bahkan dirinya merasa sehat, ketika dia ajak kontrol pun tidak perlu. Kenapa? Dia sudah merasa menempuh hidup sehat, olahraga dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya betapa banyak olahragawan yang mati mendadak. Tenaga medis mengatakan serangan jantung, berarti jantung dia bermasalah selama ini, tapi dia merasa sehat. Kalau itu terjadi pada fisik kita, maka kondisi serupa bisa jadi terjadi pada jiwa kita. Karena itu dahulu salafun saleh, bahkan semisal Abu Bakar, begitu takut akan penyakit kronis yang tidak ketahuan indikasinya, tidak terasa, tidak terdeteksi, tapi penyakit itu ternyata sudah kronis di dalam jiwanya. Sehingga suatu hari Abu Bakar datang kepada Nabi SAW mengeluhkan kekhawatiran beliau kalau dirinya telah dijangkiti penyakit nifak ini. Kenapa? Karena dia merasa aman semuanya, semuanya terasa baik, tetapi ada satu indikasi yang beliau khawatirkan,
Beliau mengatakan, inna kunna, kita ketika kami sedang berada di sisimu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau ingatkan tentang tudzakirunal jannah wan nar, diingatkan tentang surga, tentang neraka, ka'annaha ru'yal ain. Surga neraka itu seakan-akan di depan mata. Begitu nyata, begitu rindu kita, begitu bersemangat untuk menuju surga, begitu takut dengan neraka. Tapi ketika kita sudah pulang, berkumpul, berinteraksi lagi dengan keluarga, dengan aktivitas pekerjaan, nasina katsiran. Apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan di majelismu itu luntur, banyak yang luntur. Surga dan neraka tidak lagi ada di depan mata, telah berubah. Nafsu dunia, ambisi, kekayaan, ingin menikmati dunia kembali bergelora di dalam jiwanya. Mereka merasa ini adalah indikasi nifak, sehingga mereka begitu galau merasakan kondisi ini. Abu Bakar mengeluh, bertanya kepada Nabi, jangan-jangan ini adalah bukti nyata bahwa dia munafik. Nabi SAW meluruskan pemahaman, ya Abu Bakar, sa'atan sa'ah. Wahai Abu Bakar, iman itu memang demikian, sesaat demi sesaat, sedikit demi sedikit. Iman itu harus digali, iman harus dipupuk sedikit demi sedikit, terus dijaga, dirawat dari hari ke hari. Tidak boleh iman itu dibiarkan begitu saja, tidak dirawat, tidak dikontrol. Sebagaimana zaman sekarang kita sadar untuk kontrol rutin, check up darah, urin dan lain sebagainya secara berkala. Kenapa? Untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Itu kita lakukan dengan fisik kita. Padahal apa sih resikonya kalau tiba-tiba mati? Selesai mati, gitu saja. Resiko terberat kalau kita salah mendeteksi atau terlambat mendeteksi, paling-paling mati. Kalau raga mati, selesai di dunia itu. Yang tidak selesai adalah penyakit jiwa. Ketika penyakit jiwa itu tidak segera dideteksi, terlambat mendeteksinya, maka sengsara dunia akhirat, sengsara selama-lamanya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga mereka sejak dini berusaha check up kesehatan jiwanya. Dan Nabi mengatakan sa'atan sa'ah, memang harus demikian. Setiap saat kita harus merasa sadar, merasa perlu untuk mengontrol jiwa kita. Kemudian Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, lau takununa kama takununa indi la safahatkumul malaikatu fit turuqat. Wahai Abu Bakar, andai keimananmu itu bisa bertahan terus menerus seperti ketika engkau berada di depanku, diingatkan tentang surga, tentang neraka, disampaikan mau'izah, niscaya malaikat akan turun dari langit menyalami kalian di jalan-jalan. Karena kalian bisa istiqamah, kalian terus bisa istiqamah dengan keimanan yang terus membara. Tapi fakta tidak demikian. Karena itu tidak ada satu orang pun, sekuat apapun imannya, tidak ada yang didatangi malaikat disalami di tengah jalan selamat. Tidak ada. Kenapa? Siapapun dia, imannya pasti pasang dan surut. Nabi mengatakan, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Sungguh iman yang ada di dalam diri kalian itu la yakhlaq, akan lekang, usang, sebagaimana lekang dan usangnya baju kalian. Kama yakhlaqu thawb, sebagaimana baju kalian yang kemarin baru, warnanya indah, bagus, tapi ketika dipakai terpapar dengan kehidupan sinar matahari, hujan, debu dan lain sebagainya, menjadi usang. Tidak lama baju itu akan segera usang.
apalagi bila dipakai setiap hari, maka akan cepat usang, cepat lekang. Karena itu kata Nabi, fas'alullah an yujaddidal iman, teruslah memohon kepada Allah agar Allah itu memperbaharui iman kalian. Kalau baju, kita bisa silih ganti baju, hari ini pakai baju yang warna ini, besok pakai warna, sehingga awet bajunya karena tidak setiap hari dipakai. Tetapi iman tidak demikian. Iman dipakai terus menerus, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, dalam urusan apapun, iman itu akan terpapar terus. Kita bekerja terpapar dengan godaan di tempat kerja, kita di dalam rumah terpapar dengan godaan keluarga dan anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak keturunan kalian itu adalah ujian iman. Betapa banyak orang yang imannya luntur ketika dia berada di dalam rumah. Di luar rumah dia lantang, dia mampu berkata halal dan haram, dia mampu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi ketika berada di dalam rumah menghadapi istrinya, imannya luntur, tidak kuasa. Suatu hari Abdullah ibnu Umar menikahkan salah seorang putrinya. Didapatkan atau setelah di saat menikahkan itu, beliau mengundang para sahabat yang lain untuk menghadiri walimah. Seperti halnya ketika kita menikahkan anak kita, wajar mengundang tamu undangan untuk menghadiri walimah. Salah satu yang diundang kala itu adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sesama sahabat. Maka sahabat Anas pun datang menghadiri walimah. Sesampai di rumahnya Abdullah bin Umar, sahabat Anas bin Malik terkejut. Beliau berhenti di pintu dan mendapatkan dinding-dindingnya Abdullah bin Umar telah dipasangi sitar, telah ditutupi dengan kain. Padahal Nabi SAW melarang untuk menutupi dinding dengan kain. Suatu hari Nabi mendapatkan dinding rumah beliau ditutupi kain oleh istrinya. Maka Nabi mengatakan, inna lam nu'mar, kita tidak pernah diperintah, tidak pernah diajarkan an-nastura al-hijarata wat turab. Kami tidak pernah diajari, tidak pernah mendapatkan restu dari Allah untuk memakaikan baju kepada bebatuan dan tanah. Maka Anas bin Malik ketika mendapatkan rumah Abdullah bin Umar sudah dihiasi dengan kain di dindingnya, beliau berhenti di pintu. Beliau mengingatkan tentang hadis ini yang sudah dihafal oleh Abdullah bin Umar, yang sudah diketahui oleh Abdullah bin Umar. Ketika Abdullah bin Umar melihat sahabatnya berhenti di pintu dan tidak masuk, beliau mengakui, ghalabatna nisa ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, aku terkalahkan oleh kaum wanita, oleh istriku, oleh anak-anakku. Ingin adalah ulah mereka, tapi lihatlah bagaimana sahabat sebesar Abdullah bin Umar ternyata ketika berhadapan dengan istrinya juga tidak sebesar namanya, kalah dengan istrinya. Innam amwalukum wa auladukum fitnah. Sebagian kita luntur imannya ketika berhadapan dengan perdagangannya, dengan hartanya, sehingga dia idealismenya sebagai seorang yang mukmin yang harus meninggalkan yang haram, mencukupkan diri dengan yang halal. Rasa tamaknya, serakahnya, cintanya kepada harta ternyata lebih kuat dibanding tuntutan dan suara imannya. Apa yang terjadi? Keinginan untuk segera kaya, keinginan untuk menumpuk harta. Tuhibbunal mala hubban jamma, cinta kalian kepada harta itu cinta yang sangat besar. Kalian cinta kepada man'an wahad,
menyimpan, menumpuk, dan lebih suka meminta, menerima dibanding memberi. Cinta kepada harta bisa jadi menjadikan iman kita luntur, tergesa-gesa untuk jadi kaya, tergesa-gesa untuk mendapatkan keuntungan, akhirnya yang haram pun diambil. Dia tidak merasa cukup, dia khawatir bahwa rezeki yang halal tidak lagi cukup untuk hidup dia di dunia. Dia mulai curiga, jangan-jangan Allah lupa memberi jatah rezeki, seperti kita lupa memberi uang jajan kepada anak kita. Suatu hari Nabi SAW bersabda, "Inna ruhal kudus nafatha fi ra'yi." Sejatinya Ruhul Kudus, malaikat Jibril, membisikkan ke dalam jiwaku, menyampaikan wahyu, annaha lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha, bahwa tidaklah ada seorang jiwa yang akan mati sampai dia mengenyam seluruh jatah rezekinya. Makanya kata Nabi SAW, pesan beliau ini adalah keimanan bahwa rezeki kita sudah ditakdirkan Allah. Walau demikian, betapa banyak yang kita luntur imannya sehingga merasa, kalau ini haram, kapan saya bisa kaya? Kalau ini tidak saya ambil, bagaimana perdagangan saya akan untung? Bagaimana saya akan survive dalam perdagangan ini? Dia khawatir akan kehabisan rezeki atau kehilangan rezeki kalau tidak mengambil yang halal, kalau tidak mengambil yang haram. Makanya Nabi berpesan, khudul halala wada'ul haram. Kalau urusan rezeki, percayalah, tidak akan menghembuskan nafas terakhir sampai seluruh jatah rezeki yang Allah telah takdirkan betul-betul kita dapatkan. Cukupkan diri kita dengan yang halal dan tinggalkan yang haram. Percayalah bahwa yang halal, kalau itu rezeki kita, akan sampai. Mereka suka atau mereka benci. Dan yang haram, kalau itu bukan rezeki kita, kalau kita tidak ditakdirkan mendapatkan rezeki tersebut, maka dengan cara apapun itu tidak akan menjadi rezeki kita. Bisa jadi kita pernah memegangnya, pernah membawanya, tetapi karena bukan rezeki kita, Allah akan cabut kembali. Allah akan tarik kembali dengan 1001 cara untuk membuktikan bahwa itu bukan rezeki kita. Dicuri, ditipu, terpaksa harus dijual kembali karena memang bukan rezeki kita, rusak dan seterusnya. Iman terus akan terpapar dengan berbagai godaan syahwat, bergodaan syubhat. Di zaman sekarang, siapa dari kita yang tidak terpapar dengan godaan wanita, godaan lawan jenis, kemaksiatan yang berkaitan dengan syahwat, nafsu birahi telah diumbar, dieksplorasi, bahkan bagaikan tambang yang terus digali dan digali. Berbagai macam pornografi, porno aksi terus dilakukan dan bahkan dipasarkan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, niscaya iman kita luntur jauh-jauh hari. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu fitnatan ba'di adarra 'ala rijali minan nisa, fattakun nisa wattaqul mal." Kata Nabi, aku tidak pernah mengetahui satu fitnah yang akan menimpa, godaan yang akan menimpa umatku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki dibanding godaan wanita. Maka itu waspadailah oleh kalian fitnatun nisa, godaan wanita, waspadailah. Selalu sadarilah bahwa kalian terancam, siapapun selama dia adalah lelaki yang normal, dia akan terancam dengan godaan wanita. Kemudian Nabi SAW memberikan kunci, siapakah orang yang paling berbahaya, siapakah orang yang paling mudah terpapar dengan godaan wanita. Beliau katakan,
ittaqun nisa wattaqul mal. Waspadailah oleh kalian godaan wanita dan harta kekayaan, karena wanita itu paling seneng, paling suka untuk menggoda siapa? Lelaki yang punya harta. Lelaki yang punya harta. Sehingga jangan dikira bahwa saya kerja, saya ingin mendapatkan kekayaan untuk mencukupi anak dan istri. Ya, itu alasan, itu bisikan setan. Setan telah menyiapkan skenario. Ya, silahkan kumpulkan harta. Asalkan engkau sudah mendapatkan harta, bukan sekedar digoda dengan harta, mengambil dari yang halal ataupun yang haram. Setan akan melipat gandakan godaannya, akan didatangkan godaan wanita. Karena itu orang yang miskin, dia tergoda, dia juga terancam dengan godaan wanita. Tapi godaan wanita yang dihadapi orang miskin tidak seberat godaan wanita yang dihadapi orang kaya. Kenapa? Karena wanita cinta dengan harta, sehingga mereka akan mencari dan menggoda siapa? Orang-orang yang punya harta. Ikhwatul iman, iman kita juga akan luntur, bisa jadi hilang karena lemahnya ilmu, minimnya ilmu, kebodohan. Iman kita terpapar dengan syubhat, dengan ketidakmampuan nalar kita, tidak kemampuan ilmu kita untuk menjawab dan menghadapi berbagai bisikan-bisikan iblis yang dia akan terus membisikkan, akan mengemas godaan jahat dia dalam bahasa-bahasa yang ilmiah, dengan bahasa-bahasa yang logis, dengan ucapan-ucapan yang terkesan rasional, terkesan indah, bukan sekedar rasional, bahkan terkesan agamis. Betul juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Munafiqun. Allah namakan dengan surat Munafiqun, menceritakan bagaimana perilaku, bagaimana kriteria indikator orang munafik. Salah satunya adalah wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kalian, ayat ini diturunkan bukan kepada kita. Orang yang pertama kali mendengarkan ayat ini bukan kita, orang yang bodoh, ilmunya minim, tetapi diturunkan kepada para sahabat yang mereka punya ilmu, pakarnya bahasa Arab. Mereka belajar ilmu setiap hari kepada bukan ustadz, tetapi kepada Nabi SAW. Walau demikian Allah katakan kepada mereka, wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Wahai para sahabat, wahai kaum mukminin, kalau orang-orang munafik itu bertutur kata, tasma' liqaulihim, engkau akan kagum, engkau akan terpukau mendengar ucapan-ucapan mereka, terkesan indah, terkesan agamis, terkesan sesuai dengan dalil. Tetapi apa yang terjadi? Ka'annahum khusyubun musannadah. Mereka itu bagaikan kayu yang teronggok. Kayu yang teronggok itu kayu yang tidak ada gunanya. Karena kayu kalau digunakan, dia akan menjadi tiang, dia akan menjadi pasak, minimal dia akan dibakar. Tetapi kayu yang teronggok, tersandarkan di dinding atau di tempat yang lain, itu adalah kayu yang tidak ada gunanya. Dia bukan batang yang hidup, menghasilkan buah, menghasilkan bunga yang indah, tidak. Dia kayu yang teronggok, tidak bisa memberikan buah, dan juga tidak dibutuhkan oleh orang, tidak ada manfaatnya. Ka'annahum khusyubun musannadah. Itu adalah indikator orang munafik. Orang munafik, salah satu indikatornya adalah orang yang paling anti, paling benci dengan amalan. Kalau ada orang lain berbuat, kerjaan dia apa? Gembosi, kata kita.
kata orang. Selalu mencari cacatnya. Siapapun yang membuat apapun, dia hobinya mencari aib. Ya, dia bikin seperti itu, tapi dia demikian jeleknya. Dia menjadi duri dalam daging. Kerjanya tatabbu'ul aurat, mencari aibnya orang. Itulah salah satu nifak. Itu salah satu indikasi munafik. Orang yang lebih hobi bukannya berusaha melipat gandakan kebaikan yang ada di masyarakat, yang ada adalah hikd, hasad. Siapapun yang berbuat baik, dia pasti korek, dia pasti cari, dia pasti expose kejelekannya. Iya, dia hafid Quran, tapi demikian. Ada seorang dai, iya, tapi demikian. Terus itu yang dia hidupkan. Kenapa? Di dalam hati mereka dipenuhi dengan hasad dan hikd, sehingga dia tidak suka dengan yang namanya kebaikan. Dia ingin kebaikan itu berhenti. Itu yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, bahwa mereka itu ulaika humul mufsidun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kalau diajak beriman, dia masih tersibukkan dengan retorika dia. Itu imannya orang-orang sufaha, orang-orang bodoh. Kalau saya orang terpelajar. Kalau dikatakan mari kita berbuat kebaikan, mereka mengatakan kalian mereka itu semua orang yang berbuat kerusakan. Dia terus seperti itu. Dia musuh bagi umatnya. Dia selalu mencari dan ingin menghentikan semua kebaikan yang ada di masyarakat, bukan melipat gandakan. Hobinya membuat onar, hobinya membuat keresahan, kerusakan di muka bumi. Itu adalah salah satu indikasi munafik. Kenapa? Karena dia tidak rela, dia tidak suka orang lain berbuat baik. Itu salah satu biang kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi munafik, karena hasad. Karena dia hasad, dia ingin menjadi ketua di Madinah, menjadi tokoh di Madinah, tapi mimpinya itu pupus. Kenapa? Datangnya Nabi SAW yang serta merta menjadi tokoh bagi masyarakat setempat. Ambisi, keserakahan untuk mendapatkan mendapatkan jabatan, mendapatkan sanjungan, pujian, menjadikan orang-orang munafik selalu hasad dengan orang lain yang mendapatkan keberhasilan, sehingga sempat dipuji, sempat dikagumi oleh siapapun. Makanya orang munafik itu hobinya senantiasa tatabbu'ul aurat, hobinya mencari salah, mencari kekurangan, mencari kejelekan. Dia tidak mensyukuri, padahal di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Seharusnya seorang yang mukmin ketika melihat saudaranya beriman, saudaranya beramal soleh, apa yang harus dilakukan? Dia syukuri dan dia tutupi aib saudaranya. Tetapi mereka munafikun tidak. Sebaliknya, kejelekannya ditutupi, kebaikannya yang diungkit-ungkit. Seorang mukmin cinta dia kepada saudaranya mengharuskan, menuntut agar dia memiliki rasa iba dengan saudaranya yang memiliki kurang, sehingga dia tutupi agar tidak diekspos, tidak dijadikan bahan kunjingan oleh orang. Tetapi munafik tidak demikian. Karena itu Nabi SAW memberikan peringatan, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulul imanu qalbah. Orang-orang yang beriman dengan lisannya saja, tapi iman itu tidak sampai meresap ke dalam hatinya. La tatatabba'u auratal muslimin. Jangan kalian cari-cari kesalahan dan kejelekan orang yang beriman, kaum muslimin. Fa inna man tatabba'a auratal muslimin, siapapun yang hobinya mencari aibnya orang yang beriman, aibnya kaum muslimin, tatabba'allahu auratihi. Allah akan cari, Allah akan korek kesalahan dia. Dan kalau Allah telah mengorek kesalahan dia, wa man tatab auratahu
fadhahahu walau kana fi jawfi ahlihi. Allah akan permalukan dia walaupun dia sedang tidur nyenyak di tengah keluarganya. Allah akan tampakkan, Allah akan tunjukkan kepada masyarakat banyak tentang aib yang selama ini dia sembunyikan walaupun dia sedang berada di tengah keluarganya. Karena itu, ikhwatul iman, marilah kita senantiasa tumbuhkan bahwa iman kita ini luntur, iman kita setiap hari luntur, iman kita terkikis. Marilah kita sibukkan dengan diri kita, marilah kita sibukkan dengan introspeksi diri kita. Siapapun kita pasti punya aib, siapapun kita pasti punya cacat, punya penyakit hati yang harus kita benahi. Jangan sampai semangat kita belajar agama bukannya semakin menyadari tentang kekurangan diri kita, kelebihan saudara kita, tetapi menjadikan kita merasa pusung dada dengan kebaikan kita dan senantiasa tajam, senantiasa jeli, senantiasa sensitif dengan kesalahan saudara kita, begitu reaktif sekali dengan kesalahan saudara kita. Ini salah satu indikasi nifak, sehingga kehadiran mereka akan senantiasa menjadi pemadam semangat iman. Orang munafik dimanapun, salah satu indikasinya adalah menjadikan api keimanan yang mulai berkobar, bunga keimanan yang sudah mulai merekah akan menjadi padam kembali. Kenapa? Karena walaupun itu bunga, tapi akan dikatakan ya itu bunga tapi ada durinya, terus seperti itu. Itu karena adanya hasad di dalam diri mereka. Mereka tidak suka ada orang lain berhasil, tidak senang ada orang lain yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang Allah katakan ulaika humul mufsidun, mereka perusak di muka bumi, sehingga kehadirannya senantiasa mendatangkan kerusakan, kekacauan. Ini beberapa indikasi nifak. Karenanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah menceritakan orang-orang munafik dalam 13 ayat. Allah berbicara tentang orang-orang kafir hanya dalam 2 ayat. Allah berbicara tentang orang yang beriman hanya 4 ayat. Tapi orang munafik di awal surat Baqarah kriterianya itu diceritakan dengan detail, diceritakan dengan detail. Mereka senantiasa berdalih kita ingin membangun, kita ingin berbuat baik, tapi faktanya kerusakan demi kerusakan yang mereka lakukan. Ucapannya manis, tetapi faktanya tidak demikian. Karena itu para ulama mendefinisikan nifak adalah izharul kufri wal khair, yaitu orang yang sekilas menampakkan dirinya itu adalah orang yang beriman, izharul iman wal khair, menampakkan keimanan dan kebaikan, tapi sejatinya di dalam dirinya wa ibtanul kufri wasyarr, di dalam dirinya itu terdapat tersimpan kekufuran dan kebencian, kedengkian kepada orang-orang yang beriman, sehingga ucapannya manis. Kalau kita hanya menilai mereka dari lisannya, seperti yang Allah gambarkan dalam surat Munafikun, idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Lantang sekali omongannya, berkata engkau adalah Rasulullah, saya beriman. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah bersaksi bahwa orang munafik itu kadzab. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau hadir di majelis mereka, engkau akan terkagum-kagum dengan ucapannya. Tetapi mereka itu adalah orang yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, karena manusia lebih butuh kepada aksi dibanding ucapan. Masyarakat kaum mukminin lebih butuh kepada tindakan nyata dibanding pada omongan. Karena orang yang pandai ngomong tapi tidak ada faktanya, tidak ada aksi nyatanya, itulah hakikat dan itulah salah satu bukti nyata adanya nifak. Karena itu sebagai penutup, Rasulullah SAW bersabda, ma dhalla qaumun ba'dal huda illa utul jadal.
Tidaklah ada orang yang tersesat setelah mendapatkan petunjuk, setelah mengetahui petunjuk, kecuali Allah akan jadikan dia pandai berbicara, hobi berbicara, haus untuk berbicara, tapi malas berbuat dan bekerja, malas beramal, kerjanya hanya berbicara tanpa ada aksi nyata, sehingga mereka semakin pandai berbicara tetapi semakin jauh dari fakta dan amal nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat nifaq, melindungi kita dari berbagai indikator munafik, bukan sekedar nifaq amal, tetapi yang lebih penting adalah nifaqul i'tiqad, kemunafikan yang ada di dalam hati, nifaq akbar, yang menjadikan seorang itu lebih senang dengan orang kafir dibanding kepada orang mukmin. Senang bila kaum muslimin menderita, kaum mukminin ditindas, dia bisa berbahagia, dia bisa tersenyum. Tapi ketika orang kafir, orang-orang yang membenci Allah, mereka mendapatkan derita, mereka akan mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami bersama kalian, kami berempati. Sejatinya kami bersama mereka itu hanya dalam rangka istihza, bermain-main belaka. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ashabi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.